Ayo, apa nih bubur manis kesukaan kalian foodies? Bubur kacang ijo, bubur ketan hitam, atau bubur candil? Apa bubur sumsum ya? Nah, buat yang gak puas nih sama satu jenis satu bubur, mending cobain semuanya aja dalam satu mangkok deh tuh. Emang bisa? Foodies, sekarang aku lagi berada di, wow ini dia nih, menunya banyak banget, aneka bubur manis ya Bu ya. Dari Dapur Acil. Aku pikir tadi tuh ini bubur manis, bukan bubur lele. Bukan. Itu bubur ikan lele. Oh, ubur-ubur ya. Kedai bubur manis ini laris banget pas jualan di acara Car Free Day alias CFD-an foodies. Tapi buat yang gak sempat datang ke CFD, bisa langsung jajan ke warungnya di Pondok Cabe ya foodies. Yang unik nih, wadah buburnya itu terbuat dari stainless steel gitu foodies. Pastinya bersih dan higienis ya. Coba dah, isinya ada apa aja sih? Ini baunya udah enak banget. Ini bubur kacang ijo. Foodies nggak ngeliatin ya? Nih aku liatin nih. Kental bener ya. Kemudian ini ada apa aja sih Bu? Kita buka ya Bu ya. Bubur candil ubi. Ini candil ubi. Tapi candil selalu emang dari ubi ya? Ada yang dari ketan. Oh gitu. Ya. Oh tapi ketan juga kita punya kan Bu di sini. Tadi aku ngeliat dari jauh ada ketan hitam. Iya, ketan hitam. Nah, ini nih ketan hitam nih, Foodies. Kalau ketan hitam itu biasanya berjodohnya sama bubur kacang hijau kan? Iya, benar-benar. Kenapa sih mereka selalu berjodoh, Bu ya? Ya mungkin udah bestie kali ya. Total ada 6 jenis bubur yang dijual, mulai dari ketan hitam, bubur kacang hijau, bubur candil, bubur sumsum, sagu mutiara, sampai yang paling baru nih, singkong Thailand. Mau pilih satu bubur? Bisa, campur 2, 3, atau malah semuanya. Gaskan foodies! Sajian bubur manis ini terinspirasi dari kuliner khas Madura berpadu singkong Thailand. Ini apa Bu? Kita santan, yang bikin gurih. Bikin gurih? Iya, kan Oke. buburnya udah manis. Oh. Kayak saya atau kayak... Oke, kita berdua kan kita bestie ya. Jadi, terus? yang manis harus dicampur sama yang gurih. Jadi biar enak. Bukan Ya. yang manis sama yang manis. Jadinya Enak ya? Enak ya? Ibaratnya nih foodies, si santan ini nih yang bakal mengikat rasa manis di buburnya. Santan di sini dibuat encer supaya nggak terlalu berat di lidah ketika dimakan bareng sama bubur manis. Aduh, ini pengentalnya tuh sebenarnya sagu ya Bu ya? Iya, So tahu aku ya, tapi bener. benar. Dibenerin sama Ibu. Nah, candil ini pasangannya itu udah pasti sama bubur sumsum. Wow. Aduh, ini kental banget bubur sumsumnya. Nanti Foodies aku liatin ya. Candil atau banyak dikenal sebagai biji salak berbahan dasar tepung tapioka dan ubi kuning. Bentuknya bulat, mirip sama biji salak. Sajian ini punya rasa manis foodies yang akan cocok pastinya kalau disandingkan sama sumsum yang gurih. Tentu saja ya, nggak boleh ketinggalan si santannya nih. Nah, kalau singkong Thailand ini dari dulu tuh temennya tuh cuma kuahnya kan? Iya, Menurut aku tuh kayak nggak kurang romantis nggak sih Bu Esti? Iya, masih jomblo bestie. Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu kita gimana kalau kita jodohin dengan salah satu yang ada di sini? Boleh. Kita coba ke Mutiara. Wah, udah ada 3 pasangan bubur nih foodies. Berarti sekarang saatnya kita icip-icip. Yuk, come on Dev. Yang paling menarik adalah dari perjodohan ini adalah aku pengen ngeliat ini yang ini nih. Candil dan juga bubur sumsum. Wow, si kental dan si gurih. Jadi enaknya ini gurih sama kentalnya ini tuh benar-benar nyatu banget gitu. Jadi benar-benar kerjasama di mulut aku itu lumayan oke. Kita coba lagi yang ini sekali lagi. Enak banget, beneran ini enak. Tekstur candilnya ini lembut dan sedikit kenyal foodies. Terus dimakan bareng sama bubur sumsum yang lembut dan gurih. Ih, cocok. Nah, jadi rasa manisnya ini kalau aku rasain di sini, ini tuh nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu apa ya namanya tuh hambar gitu loh. Jadi emang pas aja gitu di mulut.
Jadi buat kalian yang memang nggak terlalu suka manis, ini pas banget juga. Candil dan sumsum ini kayak aku sama kamu ya foodies, saling melengkapi gitu hingga harmoni. Ai. Oke deh, next kita geser ke pasangan lainnya, ada ketan hitam dan hijau. Aduh ini enak deh. Ini enak banget. Jadi tekstur asinnya ini dari flanya ini kemudian diketemukan dengan lengket-lengketnya ketan hitam sama ketan hijau ini, di mulut aku tuh kayak berasa kawin banget gitu rasanya tuh. Baik ketan hitam dan bubur kacang hijau punya rasa yang manis nih foodies. Nah santannya ini nih yang bikin rasa dua bubur jadi akur. Tekstur ketan hitam yang lengket juga jadi lebih ambiar pas kena santan. Pokoknya mah andalite. Meski ini inspirasinya dari Madura, tapi yang dari Thailand juga nggak mau kalah nih buat nongol di sini foodies. Kira-kira nyambung nggak ya? Sebenarnya aku mau coba singkongnya dulu nih, karena aku tuh penikmat singkong. Jadi aku tahu ini kekerasan atau kelembutan. Jujur ini pas ya. Jadi ngerebusnya mungkin nggak terlalu kelembutan atau mungkin masih berasa keras gitu. Ini bisa jadi rekomendasi baru nih foodies. Singkong Thailand dimix sama sagu mutiara dan rasanya gak fail sama sekali. Singkongnya manis, mutiaranya kenyal dan santan yang gurih. Waduh, pokoknya asik bener rasanya di lidah. Di warung bubur manis ini, kalau bingung atau takut nggak cocok rasanya, gak usah khawatir foodies. Tinggal pesan semuanya terus dibikin satu porsi. Kenyang, so pasti. Selain bubur, di sini juga ada es pisang hijaunya nih. Sekalian yuk kita icip. Ini pisangnya tuh kayaknya memang harus bukan pisang kepok ya, atau nggak tahu deh, mungkin pisangnya memang tersendiri. Aku nggak terlalu paham nama-nama pisang. Tapi yang jelas ini ternyata kukusannya tuh lembut banget. Karena ini memang benar-benar dikukus ya foodies cara bikinnya. Beda dari pisang hijau pada umumnya, di sini dadar hijaunya dikukus bareng sama pisang biar matang dan nempel sempurna. Oh ya, pisang yang dipilih ini jenis pisang raja yang udah matang ya, jadi pasti makan udah ada manis alami. Harga aneka bubur manis ini cuma 15.000 aja foodies. Bisa pilih satu jenis atau campur. Kalau kamu pengen dicip juga boleh, bisa mampir ya ke Pondok Cabe. Cus, cobain! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.